Dunia perkuliahan dan dunia sekolah tentunya sangat berbeda. Saat kita menjadi siswa, kita biasanya dituntut untuk menghafal dan mengetahui hampir secara umum semua mata pelajaran. Tetapi di masa kuliah, kita biasanya dituntut untuk mengetahui lebih spesifik tentang satu jurusan tertentu. Nah, untuk saat ini, biasanya mahasiswa itu diwajibkan juga untuk mengimbangi antara kegiatan akademiknya dan kegiatan di luar akademik. Dan biasanya mahasiswa juga dituntut untuk mengumpulkan poin untuk menjadi bahan acuan di dunia pekerjaan nanti. Tapi bagaimana cara seorang mahasiswa dapat membagi antara waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk mengimbangi dua hal tersebut? Setiap orang pasti memiliki caranya masing-masing. Untuk itu, maka kita akan membahas hari ini mengenai college life balance, di mana saya sebagai Vanka Angela sebagai MC dan sekaligus moderator akan memimpin acara kalian semua hari ini. Sekarang saya sudah bersama 4 narasumber kami. Yang pertama ada Rachel. Halo semuanya. Hai. Yang kedua ada Rahma. Halo semuanya. Halo. Yang ketiga ada Erlina. Halo semuanya, salam kenal. Hai. Dan yang terakhir ada Ivana. Halo semuanya, salam kenal. Hai. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dikit nih ke kalian sebagai narasumber. Gimana sih kehidupan antara perkuliahan dan kehidupan sosial di luar akademik kalian? Pertama mungkin Rachel boleh jawab. Terima kasih Angela untuk kesempatannya. Nah, halo teman-teman semuanya. Hai. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rachel. Sama seperti kalian nih, aku juga masih sebagai mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam mengenai college life balance ini, aku mau menjelaskan apa sih arti college life balance ini. Nah, jadi aku ada sumber informasi nih dari University of Worcester tahun 2021. Jadi katanya kehidupan perkuliahan yang seimbang itu terjadi ketika pelajar dan mahasiswa menampilkan usaha terbaiknya dalam menangani tugas akademis sekaligus juga meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas sosial, olahraga, dan budaya. Nah, aku setuju banget nih sama pernyataan ini karena menurut aku sendiri kehidupan yang seimbang itu di mana kita bisa membagi waktu kita untuk menjalankan kehidupan di kampus, untuk bersosialisasi dan juga menjalankan kehidupan personal kita. Nah, aku mau sharing sedikit nih pengalaman pribadi aku, gimana sih aku membagi waktu aku dalam kehidupan kampus untuk bersosialisasi juga dan di personal life aku. Jadi misalkan nih aku ada kelas dari pagi ke siang kan biasanya kelas. Nah di situ aku menghabiskan waktu aku untuk kehidupan di kampus, belajar, mengejar nilai lah gitu ya. Nah dari siang ke sore aku biasanya ikut organisasi, rapat-rapat, ketemu teman-teman. Nah di situ aku menghabiskan kehidupan sosialisasi aku karena juga di organisasi kita bukan sekedar sosialisasi biasa ya, kita juga ketemu teman-teman, ketemu link baru dari beda jurusan, beda angkatan gitu. Nah dari selesai organisasi biasanya aku pulang untuk istirahat. Nah di situ aku beristirahat dan menjalankan me time aku. Biasanya apa sih me time-nya? Nah kita bisa melakukan kegiatan yang kita sukai. Misalkan kalau aku pribadi aku sukanya nonton drakor atau film, atau bisa juga kita kalau misalkan fisiknya lagi capek nih, kita bisa refleksi biasanya kalau aku.
Nah, segitu aja dari aku, bisa dilanjut ke moderator. Terima kasih. Oke, keren banget ya. Aku juga setuju banget dimana Kak Rachel bilang kehidupan college life balance itu dimana kita bisa ngaturin porsi sesuai masing-masing antara kehidupan personal, sosial, dan akademis yaitu di kuliah. Nah, untuk topik selanjutnya, aku tuh pengen tahu seberapa penting sih college life balance yang akan disampaikan oleh Kak Rahma. Silahkan. Oke, nah tadi kan terima kasih sebelumnya Kak Angela atas kesempatannya. Nah tadi kan udah dijelasin nih sebelumnya sama Kak Rachel, college life balance itu sebenarnya gambarannya tuh kayak gimana sih? Nah biasanya mahasiswa kegiatannya tuh apa aja? Nah sekarang aku mau masuk ke pembahasan mengenai kenapa kita sebagai mahasiswa itu penting gitu untuk punya kehidupan perkuliahan yang seimbang. Bukannya mahasiswa itu kerjanya belajar ya, namanya aja kan mahasiswa gitu ya, siswa, pelajar ya, berarti gue kalau kuliah kerjaannya ikut kelas aja belajar gitu. Nah sebenarnya nggak kayak gitu juga teman-teman. Benar sih, kita kan mahasiswa masuk universitas itu emang niatnya pengen nempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi aku tadi setuju juga sama yang udah dijelasin Kak Angela di opening itu, karena kita kan udah mahasiswa gitu, title aja udah beda gitu, ada mahanya gitu kan. Jadi kewajiban dan tuntutannya pun berbeda gitu sama sewaktu kita masih jadi siswa biasa di masa SMA. Nah semakin dewasa tuntutan kita juga akan semakin besar juga gitu. Kita kuliah nggak cuma belajar secara akademik, tapi kita juga harus belajar mempersiapkan diri untuk kehidupan after kuliah nanti gitu. Nah kehidupan after kuliah nanti kan persiapannya banyak tuh ya. Kita harus ngembangin skill, kita nggak cuma tahu knowledge aja tentang jurusan kita apa, tapi kita harus membangun skill dan juga making connection sebanyak-banyaknya untuk melancarkan proses kita ke depannya gitu Pak Arya. Nah kalau misalkan kegiatannya udah padat banget nih, kalau dari pengalaman aku ya, kalau kita udah terlalu obses banget sama tuntutan kita yang besar tadi, terus jadi jatuhnya kayak workaholic gitu, menurut aku itu ngaruh banget ke mental aku gitu. Aku bisa jadi gampang stres, dan dari stres ini nantinya akan mengarah ke yang namanya demotivation. Jadi demotivation itu fase dimana kita itu udah mulai kayak hilang arah, hilang tujuan, dan jadinya ujung-ujung males gitu untuk ngerjain kerjaan yang udah jadi kewajiban kita. Bahkan sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya kita udah males, produktivitasnya juga kurang, dan dampaknya tuh nggak cuma ke kewajiban yang secara akademik aja, tapi menurutku bisa juga ke dampak kewajiban yang sehari-hari jadi keteteran juga gitu. Nah selanjutnya kalau misalkan udah kayak gitu, menurut aku di situ sih pentingnya kita punya college life balance. Supaya gimana caranya supaya kita tuh sebagai mahasiswa yang masih muda bisa get our job done sebagai mahasiswa, ngembangin skill, belajar, tapi at the same time juga kita bisa tetap have fun gitu di masa muda kita dan gak kebawa kepikiran. Nah mungkin pemaparan aku sampai sini dulu. Untuk selanjutnya aku akan balikin ke moderator. Oke, keren banget. Kalau menurut Kak Rahma nih, bener banget, ini juga menjadi pesan buat kita semua, termasuk aku, dimana college life balance itu penting banget ya, antara kehidupan sosial sama kehidupan akademik itu sama pentingnya. Jadi kita pintar-pintar kita untuk ngatur gimana nih kehidupan sosial gue bisa jalan, gue bisa happy-happy, tapi kewajiban kita juga bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya bagaimana sih, pasti kan kita nanya nih gimana sih cara mencapai college life balance. Itu kan kayaknya susah banget ya, apalagi terutama buat orang-orang yang introvert nih biasanya. Kalau udah mau nugas atau udah mau kerja, biasanya ngelakuin halnya itu aja, gue males nih bersosialisasi atau segala macam. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Erlina, gimana sih cara kita mencapai college life balance. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Angela. Oke, ini PPT-nya agak kendala sedikit ya, nggak masalah. Membicarakan mengenai college life balance. Menurutku ini tema yang sangat menarik sih, apalagi di sini kita membawakannya ke teman-teman semester 3 dan juga semester 5 kan ya mayoritas. Oke, sebenarnya setiap
orang itu punya caranya masing-masing untuk mengatur college life balance-nya. Cuma aku pun juga mempunyai cara aku sendiri nih. Cuma gimana cara aku mengatur college life balance aku? Kalau versi aku sih sebenarnya ada 3 ya yang menjadi acuan. Yang pertama itu mengenali diri untuk mengerti kapasitas diri kita sendiri. Kalau kuliah mungkin ya memang udah kewajiban kita lah ya. Tapi di perkuliahan kita itu nggak dituntut hanya dalam bidang akademik aja. Tapi kita ada tuntutan untuk memenuhi credit points melalui kegiatan non-akademik. Untuk kegiatan non-akademik itu kan sebenarnya pilihan kita ya. Kita mau ikut kegiatan A, mau ikut kegiatan B, mau ikut organisasi A, mau ikut organisasi B, yaitu pilihan kita gitu. Jadi kalau membicarakan mengenai kapasitas diri, sebenarnya kita bisa memilih sesuai dengan yang kita mampu. Oke, ini aku sekarang udah sibuk kuliah nih. Aku kuliah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, aku pengen ikut kegiatan A. Kira-kira aku mampu nggak ya? Gitu. Atau aku mau ikut organisasi B nih, tapi aku ada kuliah juga. Kira-kira aku mampu nggak ya? Nah, sebenarnya ketika kita mau mengambil suatu langkah untuk mengikuti kegiatan akademik, kita harus balikin lagi ke diri kita lagi. Kira-kira kita mampu nggak? Gitu. Yang kedua yaitu mengatur prioritas. Kita ada kuliah, mungkin kalau ada kegiatan akademik, kegiatan atau organisasi, mungkin kesibukan di luar kampus, kita harus mengatur prioritas kita. Kalau dari aku pribadi, prioritas aku itu di luar kampus ya itu udah pasti keluarga dan segala macam gitu-gitu lah ya. Udah mainstream banget lah. Tapi kalau di dalam kampus, kuliah pasti nomor 1 buat aku. Karena ya aku di sini buat kuliah gitu loh. Ya kan udah otomatis kuliahku nomor 1. Tapi untuk mengatur kegiatan non akademiknya, untuk poin-poin selanjutnya nih setelah kuliah, itu biasanya aku melihat dari segi hari H mana yang paling dekat. Itu pertama. Kedua, di kegiatan itu atau di organisasi itu, aku tuh di jabatan apa? Kenapa aku ngomongin masalah jabatan? Karena kan semakin tinggi jabatan kita, semakin besar tanggung jawab kita. Semakin banyak yang kita handle juga. Nah, itu yang menjadi concern aku untuk aku jadiin itu prioritas. Itu kalau versi aku. Tapi sebenarnya prioritas itu nggak harus selalu, oh aku ada kuliah, ada kegiatan lain nih. Aku harus tetap utamain yang kuliah terus nih, kuliah terus. Nah, ini sebenarnya versi aku sih ya. Tergantung nggak teman-teman gimana gitu. Terkadang ini kejadian beneran nih di aku. Kemarin aku sempat ada kuliah di hari kuliah, tapi aku kemarin sempat handle kegiatan Lions Cup. Itu harus ketemu sponsor. Aku udah minta dari tim sponsornya, tolong dong diundurin jamnya karena aku ada perkuliahan. Tapi dari tim sponsornya, diundur pun di hari besoknya, bisanya di jam yang sama. Ya aku kuliah lagi gitu. Terus aku harus gimana nih? Sponsor nih lumayan gede kan dapatnya. Aku harus mundur atau aku harus maju nih? Oke, berarti di saat itu, walaupun kuliah nomor 1 buat aku, tapi aku, yaudahlah aku pakai jatah absen sekali gitu. Aku pakai jatah absen aku buat ketemu sponsor nih. Nah, jadi sebenarnya prioritas itu bisa dilihat dari urgensinya juga, gitu. Makanya buat teman-teman semua nih yang mungkin aktif di kegiatan non-akademik juga, satu hal yang harus kita ingat sih. Sebenarnya ini aku dapat dari satu organisasi juga. Dari mereka bilang kayak gini, memang kuliah nomor 1, kalian punya jatah absensi 3. Bukan berarti jatah absensi ini buat kalian malas-malasan. Gunakanlah absensi kalian sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya. Karena kita nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu, ya kan? Udah terlanjur malas-malasan, taunya ada siapa yang sakit atau kita harus apa? Kita nggak punya jatah absen lagi. Nah itu. Jadi bijak-bijaknya kalian untuk mengatur prioritas dan keperluan kalian. Oke, lanjut ke poin ketiga. Buat aku itu yang ketiga memenuhi tanggung jawab.
Seperti yang aku bilang tadi, kuliah itu kita memang nomor satu. Untuk kegiatan non-akademiknya, itu udah jadi pilihan kita. Sebenarnya kalau kegiatan non-akademik, kepanitiaan, organisasi, kita itu kan udah tahu ya, sistem kerjanya gimana, flow kerjanya itu gimana, kita udah tahu gitu. Dan namanya kepanitiaan, namanya organisasi, itu udah pasti melibatkan banyak orang. Jadi jangan sampai nih, kita udah masuk ke pilihan kita sendiri, tapi kita membebankan itu ke orang lain gitu. Kita udah masuk ke organisasi, niatnya udah bagus nih mau bantuin, tapi nggak konsisten, nggak kompeten di situ, ya kasihan aja gitu. Makanya balik lagi ke introspeksi diri, kira-kira mampu atau enggak. Kalau memang mampu, ambil gitu. Kalau memangnya aduh aku udah sibuk banget nih sama kuliah, udah seminggu 5 kali gitu kan, buat bikin tugas, buat bikin apa udah cukup keteteran, ya udah jangan diambil, ambil next semesternya gitu. Itu jadi buat aku, ketika aku sudah memilih kegiatan non akademikku, apa yang aku mulai harus aku selesaikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Itu buat aku sih. Thank you guys. Oke, benar banget ya. Benar banget kata Kak Elrin ini, mengintrospeksi diri, ngatur prioritas dan memenuhi tanggung jawab. Kita tahu itu susah sebenarnya, tapi ya emang benar kalau misalnya udah burn out dikit, introspeksi diri dulu deh, kira-kira apa nih yang salah, apakah waktunya kah atau apanya kah. Terus ngatur prioritas, benar banget, dari paling dekat hari H itu harus sudah dikerjain, harus sigap, harus cepat. Terus yang ketiga, memenuhi tanggung jawab. Bener dong, sebagai mahasiswa, masa sih tugasnya nggak dikerjain, sibuk hura-hura, senang-senang, nggak mungkin dong. Nah, tapi masuk nih ke topik selanjutnya yang pasti jadi bahan pertanyaan juga buat para audiens di sini. Gimana sih tips-tipsnya? Kayak kan tadi Kak Rachel, Kak Rama udah ngasih tahu tentang teorinya, sekarang tipsnya deh. Apalagi ini kan udah mau masuk masa ujian ya, susah nih pasti college life balance-nya gimana sih? Boleh, silakan Kak Ivana. Oke, thank you Kak Angela untuk kesempatannya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau lanjut ke tips yang lebih spesifik. Kalau tadi kan tips-tips secara umum ya, secara general. Nah, ini aku mau lebih spesifik lagi. Apa aja sih tips untuk mencapai college life balance ini saat kita memasuki pekan ujian? Kita tahu kan minggu depan kita udah mulai ujian, udah mulai UAS, bahkan timeline di e-learning kita udah penuh tuh. Udah ada yang 7, udah ada yang 10. Nah, kita udah mau masuk ke pekan ujian. Nah, gimana sih cara kita tetap bisa seimbang walaupun kita lagi masuk ke pekan ujian? Kadang kalau kita dengar kata ujian tuh bawaannya pusing gitu ya. Aduh, soalnya susah, aduh soalnya banyak, aduh ribet segala macam. Pastinya kayak gitu. Nah, tapi gimana kita tetap harus seimbang gitu, karena sesuatu yang berlebihan, kalau kita terlalu berlebihan, stres juga itu tidak baik. Jadi kita tetap harus seimbang. Nah, gimana sih caranya? Boleh next slide. Jangan terlalu porsi waktu kamu untuk belajar atau mengerjakan sesuatu, karena kamu butuh istirahat dan me time. Nah, kadang kita kalau ngerjain tugas atau ngerjain ujian tuh sampai bergadang, gak tidur sampai pagi, sampai subuh. Nah, itu justru begadang itu gak baik buat kesehatan. Kita tahu lah apa aja sih akibat kalau kita begadang. Pasti berdampak buruk buat kesehatan dan berjangka panjang. Dampaknya banyak banget. Nah, kadang kalau misalkan aku pribadi pernah begadang ngerjain ujian, dan kita semua di sini pasti pernah dong begadang ngerjain ujian atau ngerjain tugas apapun. Nah, itu karena salah satu masalahnya itu karena apa? Karena kita terlalu mepet dengan deadline. Nah, itu masalah utamanya sebenarnya. Nah, balik lagi ke tips yang tadi dijelasin sama Kak Erlina, kita harus tahu prioritas kita. Kita harus atur prioritas kita. Kalau untuk ngerjain tugas atau ujian, gimana biar cara kita nggak begadang? Kita harus kerjain dari jauh-jauh hari. Misalkan deadline-nya besok hari Jumat, berarti kita harus udah kerjain maksimal H-2 sebelum deadline. Ya, berarti kita nggak membuang waktu. Kita harus begadang, kita harus tidur malam, kita harus tidur pagi. Jadi kita bisa ngerjain tugas sampai malam nih. Misalkan kita mau bikin target, mau ngerjain ujian dari sore sampai malam. Udah malam misalkan sampai jam 9, habis itu kita tidur. Nah, itu jangan sampai waktu istirahat kita tuh terganggu cuma gara-gara kita nugas. Ya memang tugas itu penting, fokus sama tugas itu penting, fokus sama ujian itu penting. Tapi kita juga harus tahu mana sih
kapan sih waktu kita untuk istirahat, kapan sih waktu kita untuk punya quality time juga sama keluarga, sama teman, bahkan quality time untuk diri kita sendiri atau yang kita sebut me time. Me time itu banyak banget bentuknya. Teman-teman bisa refleksi diri atau membersihkan diri seperti skincare kalau anak-anak cewek. Kalau bisa juga me time itu bentuknya kayak nonton film, dan istilahnya kita refreshing otak kita. Kalau kita terus-terusan fokus sama ujian kita, tugas kita, pusing juga kan kalau kita terlalu fokus. Ada loh orang yang terlalu ambis gitu istilahnya, kayak gue harus ngerjain tugas gue nih, gue harus ngerjain ujian gue, pokoknya harus selesai. Dan kayak gitu sebenarnya kalau kita terlalu berlebihan seperti itu tuh juga tidak baik, karena akibatnya apa? Kita bisa stres, kita bisa nggak fokus sama diri kita sendiri. Nggak fokus ke diri sendiri itu yang aku maksud ya, kita nggak memperhatikan jam tidur kita, jam istirahat kita, waktu kita untuk kita me time gitu loh, kita refresh diri kita gitu. Nah ini penting banget teman-teman untuk di highlight. Jangan sampai kita mengurangi jam istirahat kita, mengurangi waktu tidur kita cuma karena kita harus mengerjakan suatu hal. Karena tadi udah sesuai sama tema topik kita kan ya, hidup itu harus seimbang. Biasanya kita dengar istilah work-life balance, tapi ternyata ada istilah juga college-life balance. Karena kan kita udah masuk ke dunia kuliah, udah banyak banget kegiatan kayak organisasi, mungkin ada yang part-time juga, ada yang harus magang juga ya kan. Jadi harus benar-benar bisa bagi waktu, gimana kita harus tetap hidup seimbang, gak fokus sama apa yang kita kerjain aja, tapi kita harus fokus sama itu waktu istirahat kita, quality time kita dengan keluarga, dengan teman, dan dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin aku mau bagi sedikit cerita kegiatan aku selama perkuliahan ini apa aja, dan kegiatan di luar kampus seperti apa. Jadi aku ini sekarang semester 3, jadi aku sekarang masih ada di organisasi UMN TV, yang artinya aku punya kontrak di UMN TV itu dari bulan Februari kemarin sampai Februari tahun depan, yang artinya 1 tahun. Nah, UMN TV ini aku masuk ke divisi news atau berita, kan media kampus UMN TV. Nah, yang aku pikir kayaknya news enak sih, seru. Ya seru sih sebenarnya, cuma ternyata tugas yang aku kerjakan di situ berat, dan kadang suka bentrok juga sama tugas-tugas kuliah. Ujian sih nggak bentrok karena memang mereka bikinnya tuh kalau ujian udah libur, tapi tugas-tugas sehari-hari karena setiap minggu itu aku di divisi berita tuh harus ada liputan berita, harus ngedit berita, harus cari wawancara narasumber segala macam. Nah itu seminggu sekali pasti harus ada berita yang tayang di YouTube. Nah itu yang bikin aku pernah sampai ada di titik aku stres, aku pengen keluar, tapi kalau misalkan aku keluar itu nggak bisa main-main, nggak bisa sembarangan ya kan, karena konsekuensinya aku nggak bisa punya pengalaman di CV, nanti naruh pengalaman di UMN TV dan segala macam. Jadi mau nggak mau aku harus belajar gimana cara aku ngatur waktu tugas kuliah jangan sampai terbengkalai, tapi tugas organisasi tetap bisa aku lanjutkan. Seperti itu sih teman-teman. Dan aku juga punya beberapa pengalaman juga di luar kampus itu, pelayanan di gereja. Karena kebetulan aku aktif banget di gereja, di komunitas pemuda. Jadi setiap Sabtu itu aku ada komunitas pemuda di gereja, tapi kadang di hari-hari weekday-nya itu ada rapat untuk acara pemuda, acara Natal kah, atau acara apa. Nah itu juga aku lumayan berkontribusi banyak di gerejaku. Jadi di situ juga aku harus bisa ngatur waktu aku, gimana aku bisa tugas kuliah selesai, tugas organisasi selesai, tugas di gereja selesai, tapi aku juga punya waktu untuk istirahat. Waktu untuk quality time juga aku punya, jadi aku punya waktunya sendiri gimana aku ngaturnya dengan baik. Kalau misalkan apa yang aku kerjakan itu udah sampai jam 12 lewat atau apa, udah aku stop, aku pasti lanjut besoknya, karena aku gak mau ganggu waktu tidur aku, kayak gitu. Karena kan kalau misalkan aku tidur terlalu larut, itu juga ganggu aktivitas besok paginya, aku jadi bangun siang dan segala macam. Jadi di situ aku belajar gimana aku bisa tetap punya waktu yang seimbang. Kapan aku waktu istirahat, kapan aku harus mengerjakan pekerjaan aku. Seperti itu sih kurang lebih pengalaman yang bisa aku ceritakan dan tips-tips yang aku bisa sampaikan untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih, aku serahkan ke moderator. Oke, thank you banget buat di sana pemaparannya. Keren banget ya guys dari 4 narasumber ini. Yang aku tangkap sih benar, segala sesuatu yang dilakukan terlalu
keterlaluan itu nggak baik ya, memporsir waktu nggak baik, terlalu banyak main-main juga nggak baik. Jadi balik lagi kita semua, pintar-pintar kita ngatur waktu, balik lagi college life balance. Oke. Aku mungkin sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi yang bisa aku share nih cuma satu aja nih karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Aku mau tanya, mungkin masing-masing narasumber bisa kasih tahu satu kendala yang paling sulit yang biasanya kalian alamin buat ngejalanin college life balance ini. Boleh silakan. Oke, kalau dari aku sih mungkin kita tuh untuk mengatur waktu tuh tidak segampang itu ya, tidak semudah yang kita katakan gitu. Untuk sehari 24 jam itu mungkin bagi sebagian orang itu nggak cukup untuk 24 jam sehari gitu. Untuk mereka bagi waktu untuk misalkan sebagai mahasiswa untuk kuliah, untuk organisasi, mungkin mereka juga ada magang, belum lagi untuk pulang, istirahatnya biasanya pasti waktu istirahatnya mereka terbuang gitu. Nah pastinya untuk itu makanya kita harus mungkin saran dari aku ya, kita bisa bikin kayak planner gitu, buku, jurnal gitu untuk kita pribadi. Gimana sih caranya, misalnya waktu-waktunya, oh jam segini sampai segini waktunya kita ngapain, jam segini sampai jam segini waktunya kita ngapain. Jadi kita ada time managementnya tuh teratur gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Thank you. Oke, aku mungkin share sedikit aja. Kalau menurut aku kendala utama aku untuk mencapai college life balance itu lebih ke diri aku sendiri sih. Jadi aku itu kalau misalkan kuliah jujur orientasinya lebih ke akademik kayak gitu, karena aku ngerasa apa ya, kayak orang tua aku kan udah nyekolahin aku gitu tinggi-tinggi mahal-mahal, jadi aku pengen tuh benar-benar dapat nilai yang baik gitu. Jadi aku kadang kendalanya lebih ke situ sih. Kalau ke ngerjain tugas tuh aku benar-benar bisa kayak obses banget, aku pengen dapat nilai yang bagus gitu. Jadi kadang karena aku terlalu obses ke tugas-tugasku, aku jadi nggak terlalu bisa punya waktu untuk untuk diri aku sendiri atau mungkin sosialisasi sama teman-teman. Dan kadang ngerasain juga sih kalau udah terlalu obses dan kayak kurang nih bergaulnya sama teman-teman gitu, ujung-ujungnya jadi stres sendiri gitu loh karena kurang sosialisasi. Nah kan balik lagi ya, kita kan semua makhluk sosial, jadi butuh juga gitu untuk interaksi. Jadi kendala utama aku itu sih sebenarnya. Tapi sekarang aku juga udah mulai coba latihan gitu untuk kalau ngerjain tugas tuh benar-benar kayak ya nggak terlalu sampai kayak obsesif gitu. Jadi ya kerjain benar-benar sebisa kamu aja, nggak usah sampai terlalu berlebihan. Kalau menurut kamu udah cukup ya udah gitu, nggak usah sampai terlalu dicek banget gitu detail-detailnya. Itu sih kalau menurut aku dari aku. Oke, ini pertanyaannya menarik sih dan pasti jadi strugglingnya kalian juga mengenai college life balance. Namanya juga kehidupan perkuliahan yang seimbang. Soalnya dari tadi dibahas masalah kegiatan akademik non akademik yang di dalam kampus. Tapi padahal sebenarnya untuk kegiatan itu tuh ada kegiatan refreshing yang tadi udah dibahas juga, kegiatan me time-nya kita. Tapi gimana untuk tiga-tiganya ini seimbang? Itu yang paling penting adalah time management-nya kita. Dan apa yang paling susah buat aku, jujur aku dulu orangnya berantakan banget, orangnya males banget. Jadi buat aku kendala yang paling susah itu adalah proses dan konsistensinya. Itu paling susah buat aku. Tapi aku yang aku tanamin di pikiran aku nih, selama aku berproses itu harus ada progres. Jadi prosesnya lambat nggak masalah, yang penting ada progresnya. Dan yang paling penting lagi, kita mau jadi seperti apa itu tergantung dari niat kita. Tanpa niat, udahlah semuanya nggak bisa jalan guys. Gitu aja sih. Kalau aku sih kendala pasti sering banget ya ada kendala. Gak segampang itu sih buat punya college life balance. Kalau kendala dari diri aku sih lebih ke kadang
acara yang aku mau ikutin atau tugas deadline segala macem itu bentrok. Karena kan ada aja kan, misalkan hari ini ada presentasi ini, ternyata jamnya barengan nih sama ada acara di non akademik. Nah yang kayak gini-gini yang kadang jadi kendala gitu loh, kayak bentrok akhirnya stres, terus besoknya ada lagi nih deadline, jadi nggak ada waktu istirahat, jadi nggak ada waktu, pokoknya selesai. Kayak gitu sih. Sama yaitu rasa malas itu sebenarnya, rasa buat ngumpulin niat, kerjain dari awal lah biar besok bisa istirahat, biar nanti bisa istirahat. Nah yang kayak gitu-gitu itu bisa jadi kendala buat aku gitu. Ngumpulin niatnya tuh lama gitu, karena kan kita juga sering ya ngumpulin niat mau ngerjain ini, padahal kita punya waktu banyak biar kita bisa punya waktu istirahat dan lain-lain segala macam. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ngumpulin niatnya lama banget, kayak mager banget dah, udahlah nonton Netflix aja lah gitu, atau YouTube aja lah, TikTok aja, scroll TikTok sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam gak kerja, akhirnya udah lihat jamnya udah malam, besok ada timeline di e-learning pagi-pagi, baru kerjain malam-malam. Yang kayak gitu sih, ngumpulin niat sama bentrok, kadang ada beberapa yang bentrok, itu sih jadi kendala. Oke, lebih ke prokrastinasi ya guys ya. Jadi kayak kita relate banget nih. Tapi sayang banget guys, karena keterbatasan waktu, jadi acaranya kita tetap sampai di sini. Mungkin yang bisa aku bilang adalah jangan lupa buat tanemin happiness is a key, karena kalau kalian bahagia ngelakuinnya, ngejalaninnya, biasanya bakal lebih seimbang tuh, ya kan? Oke, makasih banget buat keempat narasumber kita kali ini. Makasih juga buat kalian para audiens yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Aku tutup acara ini, aku sebagai MC Angela dan juga keempat narasumber kita. Mohon maaf jika ada salah kata atau segala kurangnya. Terima kasih semuanya.